Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you have a good day. First of all, let me introduce myself. My name is Adinda Putri Dinanti, and I'm from class A3 2021 English Education Study Program. My student number is 21220127. Well, this video was made to complete my final project in workshop perangkat pembelajaran from Miss Rasi Yugaviati MPD. And without further ado, enjoy watching! Okay, in this occasion, allow me to choose one material for my final project. Dan saya memilih materi mengenai pengembangan LKPD. By the way, ngomong-ngomong, LKPD itu apa sih? Nah, LKPD itu merupakan akronim dari Lembar Kerja Peserta Didik atau biasa kita sebut dengan Lembar Kerja Siswa (LKS), yang mana merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang berperan penting tentunya dalam pembelajaran. Nah, LKPD dan LKS ini merupakan dua hal yang sama, yaitu berupa lembar kerja yang harus dikerjakan oleh peserta didik atau siswa, yang mana berupa lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, dalam hal tersebut, tugas-tugas tersebut sudah disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Memangnya fungsi dari LKPD itu apa sih? Nah, yang pertama, fungsinya adalah sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peran peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah untuk memahami materi yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Serta yang keempat, yang terakhir, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Wah, banyak juga ya fungsinya. Memang tujuan dari LKPD itu apa sih? Yang pertama, tujuannya untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, memberikan tugas-tugas yang menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, menjadikan peserta didik lebih mandiri. Dan yang keempat, meringankan tugas pendidik dalam memberikan tugas kepada siswa. Wah, banyak juga ya. Oke, baik. Selanjutnya saya sudah membuat sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik, yang berjudul Historical Recount. Nah, Historical Recount untuk kelas 10 SMA MA yang menggunakan kurikulum 2013. Oke. Nah, ditampilkan di belakang saya pun ya. Nah, selanjutnya pada halaman kedua terdapat petunjuk penggunaan LKPD yang mana fungsinya untuk mempermudah peserta didik gitu ya untuk mengerjakan si LKPD-nya ini. Yang pertama, ada langkah-langkah nih, ada 11 langkah yang akan peserta didik lakukan untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, sebelum mempelajari materi, perhatikan tujuan pembelajaran yang ada. Nah, yang kedua, bacalah wacana yang telah disajikan untuk mempermudah Anda dalam mengerjakan langkah-langkah pembelajaran problem-based learning. Nah, FYI, pada LKPD ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya yang ketiga, perhatikan dengan cermat video yang akan diberikan. Nah, karena nanti akan ada berupa sebuah video untuk memantik pemikiran kritis siswa peserta didik. Selanjutnya, analisis video tersebut. Nah, setelah itu, nanti siswa akan diminta untuk menganalisis video dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang nanti disediakan. Nah, selanjutnya yang kelima, siswa diminta untuk bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Nah, yang keenam, tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam kelompok agar tidak terjadinya kekosongan tanggung jawab gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh,
Diskusikan dengan teman satu kelompok mengenai tugas yang diberikan. Lalu yang ke-8, gunakan berbagai sumber belajar untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan yang ke-9, setelah siswa berkelompok berdiskusi, siswa diminta untuk mendemonstrasikan hasil diskusi bersama kelompok di depan kelas. Nah, selanjutnya, tanggapi penampilan kelompok yang tampil. Selanjutnya yang terakhir, tanyakan pada guru jika masih ada hal-hal yang kurang dimengerti. Nah, di page ketiga ini ada identitas LKPD. Yang pertama ada kelas, grup, dan member of group atau anggota kelompoknya ada siapa saja. Nah, selanjutnya di lembar keempat, ada kompetensi dasar atau KD. Nah, pada LKPD ini, karena historical recount text, jadi menggunakan KD 3.7 yang membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa recount text, lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang selanjutnya, 4.7, yaitu recount text mengenai peristiwa sejarah. Dan selanjutnya 4.7.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, recount teks, lisan, dan tulisan terkait peristiwa bersejarah. Dan selanjutnya 4.7.2 menyusun teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, yang pertama ada dari 3.7.1 menganalisis fungsi sosial mengenai materi recount text. Yang kedua, 3.7.2 mengidentifikasi struktur teks terkait materi recount text. Yang ketiga, 3.7.3 menganalisa unsur kebahasaan pada materi recount text. 4.7.1 mengidentifikasi main idea terkait pada teks materi konteks. 4.2 mengidentifikasi makna, kata, frasa, kalimat mengenai materi konteks. Dan yang terakhir, 4.7.3 mengidentifikasi informasi rinci baik tersurat dan tersirat pada recount text. Baik, selanjutnya kita memasuki fase pertama, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Yaitu yang mana kita akan memperkenalkan peserta didik mengenai permasalahan. Yaitu di sini tentang historical recount. Tentunya saya di sini mengambil sejarah tentang Indonesia ya. Ada Sumpah Pemuda dan di sini peserta didik akan diminta untuk menonton sebuah video terkait dengan Sumpah Pemuda yang bisa diakses melalui QR code yang telah disediakan atau link dengan mengklik link yang telah disediakan. Yang mana nanti diharapkan peserta didik dapat menjawab soal yang sudah tertera pada LKPD. Yang pertama yaitu what is the social function of the video, and the second one is what does the video tell about. Jadi diharapkan siswa bisa menyimak tentunya sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Namun apabila siswa ingin mengulang gitu ya penayangan videonya, akan diulang maksimal sebanyak 3 kali agar siswa atau peserta didik bisa menangkap social function dari video tersebut, bisa mengambil inti bahwa video itu bercerita tentang apa, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini beberapa sedikit cuplikan videonya. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama
mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya pada halaman ke-6, kita masuk ke fase 2. Setelah tadi siswa bisa menjawab soal ke-1 dan ke-2 pada fase 1. Selanjutnya fase 2 yaitu mengorganisasikan peserta didik. Nah, di sini peserta didik akan diberikan satu historical recount text mengenai peperangan di Surabaya pada 10 November yang biasa kita ketahui dengan Hari Pahlawan ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf yang mana nanti siswa akan diminta untuk mengisi soal yang telah disediakan. Terdapat 5 soal, yaitu what is the social function of the text, selanjutnya identify the generic structure of the text above, and siswa bisa mengetahui, menentukan tenses apa yang digunakan pada teks tersebut. Lalu siswa diminta untuk menggarisbawahi, underline the verbs to yang ada di teks, di recount teks di atas. Lalu yang terakhir siswa diminta untuk menggarisbawahi conjunction word pada teks yang ada di atas tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke fase ketiga, yaitu penyelidikan kelompok atau membimbing kegiatan kelompok. Nah, sini sudah mulai masuk ke kegiatan kelompok ya. Nah, di sini siswa diminta untuk membuat 5 pertanyaan berdasarkan teks sebelumnya, yaitu tentang The Battle of Surabaya. Lalu siswa diminta setelah membuat 5 pertanyaan, siswa diminta untuk membagikan pertanyaan tersebut ke grup lain gitu. Dan siswa diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan yang ia dapatkan dari kelompok lain. Nah, di sini ada kolom untuk mengisi pertanyaannya. Lalu siswa menjawab pertanyaan dari grup lain. Nah, setelah itu memasuki fase 4, yaitu pengembangan dan penyajian informasi. Beberapa grup diminta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, setelah presentasi dilakukan, selanjutnya untuk ice breaking gitu ya, sambil tetap mempelajari materi. Di sini siswa diminta untuk membuka smartphone-nya masing-masing dan memainkan sebuah game dengan mengklik link di bawah ini. Yang game tersebut dilakukan pada platform Wordwall. Nah, game tersebut pun bertemakan tentang recount text. Seperti ini kurang lebih gamenya. Nah, jadi akan ada muncul soal gitu ya. Nah, lalu ini temanya seperti labirin ya, maze case gitu kan. Nah, tadi kan ada pertanyaan. Nah, kalau misalnya tadi lupa pertanyaannya ada apa, ini di bawahnya ada. Nah, siswa diharapkan untuk menjawab dengan mengklik ini ada panah-panah dengan masuk ke labirin-labirin ya. Oke, baik, kita coba masuk ke pintu yang ini. Nah, jika jawabannya betul akan muncul checklist berwarna hijau. Nah, selanjutnya akan ada muncul lagi pertanyaan selanjutnya. Seperti itu seterusnya. Oke, setelah tadi siswa mengerjakan game gitu ya, bermain game dan juga mempresentasikan hasil diskusinya dengan grup lain. Selanjutnya kita masuk ke fase 5, yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Nah, di sini pun siswa akan diukur pemahamannya melalui game juga agar pembelajaran juga tidak terlalu boring. Nah, di sini saya menggunakan platform Quizzes. Jadi
ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi historical recount ini. Nah, siswa akan diminta untuk login gitu ya ke Quizzes. Nah, setelah masuk ke Quizzes, nah siswa diminta untuk membuka website Quizzes Join. Nanti di situ siswa bisa langsung memasukkan kode gamenya, yaitu ini. Nah, setelah memasukkan, siswa diminta untuk memasukkan namanya. Misalnya Adinda. Lalu, setelah masuk ke ruangan, nah, guru bisa mengklik mulai. Nah, setelah itu akan otomatis muncul seperti ini. Nah, pertanyaan pertama ada what the purpose of recount text. Siswa bisa menjawab. Misalnya seperti ini. Nah, jika benar, jawabannya akan hijau seperti ini dan pada guru juga akan langsung terdeteksi bahwa ada satu siswa yang benar. Lalu selanjutnya, jika satu pertanyaan sudah benar, akan muncul lagi pertanyaan yang lain dengan dijawab. Apabila pertanyaannya salah, nah akan muncul juga jawaban yang benar. Sekaligus menambah pengetahuan siswa gitu ya. Nah, ada pertanyaan tentang rekonteks juga. Seperti itu, kurang lebih. Dan setelah seluruh pertanyaannya selesai, guru akan dengan mudah mengetahui siswa mana yang sudah jauh pemahamannya mengenai historical recount ini. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ada peringkatnya juga. Nah, itu bisa memacu semangat anak-anak ya pada pembelajaran karena dia merasa diapresiasi gitu. Selanjutnya, setelah kita memainkan quizzes untuk mengetahui sejauh mana pemahaman, kita masuk ke reflection. Nanti siswa akan diberikan pertanyaan nih untuk recalling apa yang mereka telah pelajari. What have you learned for today? Gitu kan, apa yang mereka pelajari hari ini. Lalu kira-kira what activity do you like the most gitu ya? Apa aktivitas pembelajaran yang mereka paling suka? Nah, di sini selanjutnya ada which activity do you dislike? Nah, di sini dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa mengetahui sebagai guru kira-kira siswa ini lebih cepat tangkap materi itu menggunakan metode pembelajaran yang mana, seperti itu. Untuk menjadi evaluasi pada pembelajaran berikutnya. Well, I think that's all for me. I'm sorry if I make a mistake in this video. Thank you for watching. See you and bye!